Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan saya Bu Rohmah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis kelas 9, yaitu hukum bacaan mat. Yang akan kita bahas yaitu hukum bacaan mat sila. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami dengan mudah dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi pada materi hari ini, yaitu hukum bacaan mat, yaitu kita bahas mat sila. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Yaitu hukum bacaan mat, yaitu bacaan mat sila. Secara bahasa, mat artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan mat sila adalah apabila ada hal dhamir, yaitu kata ganti laki-laki satu, hu atau hi seperti ini, yang berada di antara dua huruf hidup. Bisa ulang lagi, yang dimaksud dengan mat sila secara istilah ilmu tajwid adalah apabila ada ha dhamir, kata ganti laki-laki satu, hu atau hi, berada di antara dua huruf hidup. Mat silah dibagi dua. Yang pertama mat silah qasirah, yang kedua mat silah tawilah. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu mat silah qasirah. Secara bahasa tadi mat panjang, silah hubungan, kalau qasirah artinya pendek. Secara istilah tajwid, yang dimaksud dengan mat silah qasirah adalah apabila ada ha dhamir yang tidak didahului huruf berharokat sukun, tidak didahului bacaan panjang atau mat, tidak dibaca wasol atau sambung dengan huruf berikutnya, serta tidak bertemu dengan huruf hamzah. Jadi ada 4 ketentuannya tentang mat silah qasirah. Yang pertama, ha dhamir tidak didahului huruf berharokat sukun. Ini yang pertama. Yang kedua, ha dhamir tidak didahului bacaan panjang atau mat. Yang ketiga, ha dhamir tidak dibaca wasol atau sambung dengan huruf berikutnya. Serta yang keempat, ha dhamir tidak bertemu dengan huruf hamzah. Karena nanti kalau ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, maka hukum bacaannya adalah mat silah tawilah. Nah, paham ya? Nah, sekarang kamu perhatikan contohnya. Ini adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana tawwaba. Di sini ada ha dhamir. Nah, ini sebelum ha dhamir tidak terdapat huruf berharokat sukun. Juga sebelum ha dhamir tidak ada bacaan panjang atau mat. Setelah ha dhamir tidak ditemui adanya huruf hamzah, dan dia ha dhamir tidak dibaca wasol atau sambung dengan huruf berikutnya. Inilah yang namanya mat silah qasirah. Nah, kalau ada ha dhamir seperti ini, maka panjang bacaannya adalah 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Nah, sekarang perhatikan. Jadi tidak tergolong mat silah apabila ha dhamir tersebut yang pertama didahului huruf berharokat sukun. Jika ada ha dhamir didahului huruf berharokat sukun, maka dia tidak termasuk mat silah. Contohnya anhu, ilaihi. Nah, ini adalah sebelum ha dhamir
Perhatikan di sini ada huruf berharokat sukun, maka hadomir ini tidak termasuk mad silah qasirah. Demikian juga ilaihi. Nah, sebelum hadomir kamu lihat di sini ada huruf berharokat sukun, maka hadomirnya dibaca pendek. Yang kedua, apabila ada hadomir didahului bacaan panjang atau mad. Contoh, inna anzalnahu. Di sini sebelum hadomir kalian lihat ada huruf mad berupa huruf alif, maka hadomir ini dibaca pendek dan bukan mad silah. Bukan mad silah. Contoh lagi, fakadzabuhu. Nah, ini sebelum hadomir kamu lihat di sini ada huruf mad, maka hadomir ini dibaca pendek bukan mad silah qasirah. Yang ketiga, tidak dibaca wasol atau sambung dengan huruf berikutnya. Contohnya, lahul mulku. Nah, di sini ada huruf hadomir, dia dibaca sambung wasol dengan huruf berikutnya. Nah, bertemu dengan huruf berharokat sukun, maka ini hadomir dibaca pendek. Demikian juga Rabbihil a'la. Nah, setelah hadomir ini dia dibaca sambung wasol dengan huruf berikutnya. Di sini ada huruf berharokat sukun, maka hadomir ini dibaca pendek. Dia tidak termasuk mad silah qasirah. Jadi kalau ada hadomir yang didahului huruf berharokat sukun, didahului bacaan panjang atau mad, kemudian hadomir dibaca wasol. Maaf, ini kata tidak saya hapus. Jadi kalau ada hadomir dibaca wasol atau sambung dengan huruf berikutnya, maka hadomir ini bukan mad silah. Di hadomir tersebut dibaca pendek satu harokat. Kemudian ada pengecualian dalam lafal fihi muhanan. Di sini dalam surat Al-Furqan ayat 69. Di sini kan kamu lihat, perhatikan ada hadomir, sebelumnya ada huruf berharokat sukun. Nah, ini pengecualian. Kalau di sini tadi kalau ada hadomir didahului huruf berharokat sukun, maka dia dibaca pendek. Tetapi untuk lafal fihi muhanan dalam rangkaian ini hadomirnya dibaca panjang, 2 harokat atau 1 alif. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Secara bahasa, mad panjang, silah hubungan, tawilah artinya panjang. Kalau secara istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan mad silah tawilah adalah apabila ada hadomir bertemu dengan huruf hamzah. Saya ulang lagi, yang dimaksud dengan mad silah tawilah adalah apabila ada hadomir bertemu dengan huruf hamzah. Sekarang panjang bacaan mad silah tawilah adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh, nah sekarang perhatikan contohnya. Yang pertama lafalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu'an nama lahu ahlada. Nah, di sini kalian perhatikan adalah hadomir. Nah, ini hadomir. Setelah hadomir bertemu dengan huruf hamzah. Nah, ini. Nanti apabila ada huruf hadomir bertemu dengan huruf hamzah seperti ini namanya mad silah tawilah dan wajib dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh berikutnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Di sini kamu perhatikan hadomir. Nah, ini hadomir bertemu dengan huruf hamzah. Nah, hadomir apabila ada hadomir seperti ini bertemu dengan huruf hamzah seperti ini, maka ini yang namanya mad silah tawilah. Bisa dipahami ya. Jadi hadomir bisa seperti hu atau hi seperti ini bertemu dengan huruf hamzah. Nah, seperti ini. Nah, ini huruf hamzahnya. Ini namanya mad silah tawilah. Wajib dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, ini adalah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Sekarang untuk belajar adalah saya beri tugas. Nah, perhatikan di sini
tugasnya adalah kalian saya suruh menulis Quran surat Yasin ayat 82 sampai 83. Kemudian kamu buat tabel seperti ini dan diisikan. Nah, contohnya ini saya beri contoh cara mengerjakan supaya kalian nanti mudah. Umpama ini contohnya, ini bukan dari surat Yasin tapi ini adalah contoh cara mengerjakan. Contohnya li rabbihi lakanud. Di sini hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Kenapa? Nah, kenapa? Di sini alasannya. Alasannya karena ada dhamir tidak didahului harokat sukun, tidak didahului bacaan mad atau panjang, tidak dibaca wasol dengan huruf berikutnya, serta tidak bertemu huruf hamzah. Ini contoh cara mengerjakannya. Nanti kalian di rumah kamu tulis penggalan lafal surat Yasin. Ayat mulai dari ayat 82 sampai 83 ditulis penggalannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saja, mama lahu ahladah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian dari surat Yasin kamu tulis di tabel ini. Nah, seperti ini, tidak per lafalnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kamu tulis hukum bacaannya apakah masilah qasirah atau masilah tawilah dan keterangan. Kalau seumpama ini masilah tawilah, berarti keterangannya di sini masilah tawilah, keterangannya tinggal mudah sekali. Jadi itu hadomir, karena ada hadomir bertemu dengan huruf hamzah. Ini kalau masilah tawilah. Kalau masilah qasirah ya seperti itu tadi. Kira-kira sudah paham ya? Nanti tugasnya ini kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian nanti dikumpulkan. Nanti tinggal menunggu jadwalnya dikumpulkan di sekolah apakah hari Rabu atau Kamis. Itu ya, jadi ditulis di selembar kertas, kemudian nanti ketika sudah ada jadwal mengumpulkan, tinggal kalian mengumpulkan ke sekolah. Paham ya anak-anak ya? Nah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan sebagai bahan belajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.